Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Pijar Suciati atau biasa dipanggil Mbak Pij. Saya adalah Ketua Program Studi Hubungan Masyarakat, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Saya Rangga Wisesa, saya salah satu dosen tetap di Prodi Humas, Program Pendidikan Vokasi UI. Perkenalkan, saya Mareta atau biasa dipanggil Mbak Meta. Saya saat ini bertugas sebagai Kepala Laboratorium Prodi Humas. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh mahasiswa baru PR 2020. Selamat datang di Prodi ini, selamat datang di Vokasi UI. Selamat kepada adik-adik mahasiswa baru 2020. Selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan 2020. Selamat atas keberhasilan Anda telah berhasil terpilih dari sekian banyak, mengalahkan ribuan saingan kalian semua, dan menjadi bagian dari keluarga besar di Vokasi UI khususnya Prodi Humas. Sebagaimana kita tahu, Prodi Humas merupakan salah satu yang favorit loh dari tahun ke tahun. Peminatnya selalu banyak dan tentunya itu membuat persaingan menjadi ketat. Kalian beruntung karena kita memiliki sebuah kurikulum yang disiapkan untuk siap diterima kerja oleh industri. Jika nanti sudah lulus, berdasarkan tracer study yang dilakukan, masa tunggu lulusan vokasi adalah 0 bulan. Jadi, kalian lulus, bisa langsung kerja. Dan kalian akan menjadi seorang PR yang memiliki kualitas dan juga menjadi seorang PR yang profesional di bidangnya. PR, apa sih public relations? Kalau untuk menurut saya sendiri, di luar dari fungsinya sebagai jembatan antara publik eksternal, internal dengan manajemen, tapi PR adalah manusia yang kuat hatinya, lalu memiliki empati yang sangat tinggi, karena jadi dia bisa merasakan apa yang diinginkan manajemen, tapi dia juga akan mampu merasakan apa yang diinginkan oleh publik. Tugas terberatnya adalah menjaga citra dan reputasi dari perusahaan atau organisasi tersebut di mata publiknya. Menurut saya PR sendiri itu bukan hanya sebagai sebuah pekerjaan saja, tapi sekarang adalah sebuah kebutuhan. Semua orang, brand, perorangan, personal, apapun itu sekarang harus melakukan PR untuk bisa bertahan dan juga untuk bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Dan kita ketahui bahwa PR adalah sebuah ilmu yang dinamis, berkembang pesat dari masa ke masa, dan pastinya ke depannya ilmu PR akan selalu dibutuhkan oleh semua orang, apapun itu pekerjaannya. Humas memiliki sebuah kurikulum yang namanya kurikulum 321. 3 semester di kampus, belajar teori dan konsep dengan para dosen dan para aspek. Kemudian 2 semester di industri, ya, kita menamakannya studi kerja atau belajar di industri dengan para mentor dan juga para dosen. Nah, selama 3 tahun ke depan, kalian akan banyak berinteraksi sama laboratorium humas. Laboratorium humas itu ada di gedung C, lantai 5. Di sana kalian bisa menggunakan alat-alat praktikum yang digunakan untuk menunjang perkuliahan kalian. Nah, tetapi praktikum humas tidak hanya di laboratorium, tapi juga suka dilakukan di kelas, berupa studi kasus dan praktek langsung di lapangan. Kalian akan didampingi oleh asisten praktikum. Itulah yang diatur dan diakomodir oleh laboratorium humas. Kemudian di semester terakhir, semester 6, kalian akan membuat TKA yang bentuknya laporan magang. Jadi hanya magang dan laporan magang. Setelah itu, maka kalian bisa lulus. Selain itu, nanti di akhir studi kalian akan mengikuti yang namanya uji sertifikasi, uji kompetensi PR Officer. Jadi kalian lulus tidak akan hanya mendapatkan ijazah dari Vokasi UI, tetapi juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai PR Officer dari Lembaga Sertifikasi UI. Maka dari itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Pada semester ini kita akan belajar online, tapi itu tidak akan membuat kita semua patah semangat, ya. Kita harus tetap semangat. Jadilah mahasiswa yang bisa belajar dengan baik dan juga menjalani perkuliahan dengan lancar, bermain, belajar, bersosialisasi, dan juga networking
dengan teman-teman, dengan dosen, dan juga lingkungan di Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Manfaatkan waktu dan juga kesempatan sebaik-baiknya selama belajar di UI, dan pastinya pengalaman yang sangat berkesan dan juga menyenangkan menjadi bagian dari Sivitas Akademika UI. Dan juga nanti akhirnya kalian akan menjadi mahasiswa yang berprestasi. Demikian dari Mbak Pijar. Terima kasih, selamat belajar. Dah. Halo teman-teman mahasiswa, kalian tentu saja penasaran kenapa sih public relations atau kehumasan menjadi salah satu profesi paling penting dan strategik bahkan sejak peradaban manusia dimulai. Kalian tahu bahwa profesi ini adalah profesi yang sangat tua karena profesi ini berhubungan dengan salah satu harta terbesar manusia. Apa? Dua harta terbesar yang menjadi milik utama manusia. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kepercayaan. Karena dengan kesehatan dan kepercayaan yang dimiliki dari banyak pihak, kita bisa menjadi manusia yang hidup dalam kedamaian, kebaikan, dan kesejahteraan di muka bumi ini. Public relations atau kehumasan itu erat sekali kaitannya dengan harta terbesar manusia, yaitu kepercayaan tadi. Public relations adalah profesi yang bertugas untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap individu maupun institusi. Lantas, di era yang serba digital ini, yang mana konon kabarnya kedepannya manusia akan sebagian besar digantikan oleh robot, apakah profesi ini masih relevan? Jawabannya tentu saja ya. Kenapa? Karena teknologi telah menciptakan situasi di mana segala sesuatunya menjadi 4T. Yaitu apa? Pertama, high tech. Semuanya memang terhubung dengan teknologi. Tapi jangan salah, dengan semakin kuatnya pengaruh teknologi digital, justru dalam aspek kepercayaan ini membuat munculnya high trouble. Artinya apa? Dalam hanya hitungan 1-2 detik, kepercayaan masyarakat terhadap seseorang ataupun terhadap organisasi itu bisa dengan cepat terganggu. Kita tahu banyak skandal, banyak hoax, banyak fitnah yang beredar di jaringan-jaringan teknologi yang kemudian merusak kepercayaan terhadap seseorang ataupun individu. Lantas, apa relevansinya humas dengan kondisi high tech dan high trouble tadi? Di tengah-tengah hujan informasi akibat teknologi tadi, yang dibutuhkan sekarang adalah tentu saja high trust. Masyarakat sangat bingung dengan siapa atau apa dan bagaimana kita bisa mempercayai orang lain, sehingga trust menjadi salah satu komoditi yang paling mahal dan sangat sulit untuk dipertahankan. Untuk itu diperlukanlah awak-awak PR, profesional di bidang kehumasan yang mampu memberikan high touch, sentuhan kepada semua orang melalui teknologi, sehingga kepercayaan itu menjadi sesuatu yang terus dapat dimiliki baik oleh individu maupun institusi. Ingat, sebaik apapun sebuah produk atau sebaik apapun kualitas diri Anda, ketika Anda tidak memiliki kepercayaan dari orang lain, maka peluang Anda untuk bisa memiliki dukungan terhadap produk ataupun diri Anda tentu saja akan sangat lemah. Disinilah peran public relation atau kehumasan. Lantas secara sederhana, siapa sih PR atau humas itu? Saya mendefinisikannya sebagai a storyteller. Tugas dari PR atau humas secara sederhana, kita adalah pendongeng. Tugas kita adalah membangun narasi agar kepercayaan
dapat muncul terhadap sebuah produk ataupun terhadap personal. Untuk bisa menjadi seorang pendongeng yang baik, akar kata PR, yaitu public relation, juga bisa dimaknai dengan publish and research. Jadi tugas kita melakukan syiar dengan publish tadi harus didukung dengan kekuatan riset. Jadi pekerjaan PR membuat profesional PR manusia yang amfibi, artinya dia mampu hidup dalam kerja seni profesional, tapi juga di sisi lain dia harus memiliki kekuatan sebagai seorang researcher. Jadi PR adalah profesi yang sangat menantang karena dia menuntut profesionalnya harus mampu menjadi seorang profesional dan praktisi, tapi sekaligus juga menjadi seorang peneliti yang kuat. Kenapa? Karena untuk merebut kepercayaan orang lain tidak cukup hanya dengan membangun narasi atau cerita, tapi cerita itu harus berdasarkan data yang benar, data yang objektif. Kawan-kawan, selamat bergabung menjadi calon-calon profesional PR. Insya Allah tugas Anda semua kelak adalah tugas yang mulia, karena mewartakan kebaikan adalah sebuah cara untuk terus membangun kondisi suasana yang positif, produktif, serta kondusif, bukan hanya untuk sang pribadi atau sebuah perusahaan, tapi juga tentu saja bagi bangsa dan negara.